أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah mustami'in dan mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel yang kami segenap jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel yang saya banggakan, hadirin rahimakumullah. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi sayyidina wa sayyidina Muhammadina wa Muhammadina wa sayyidina wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa qaddami ridwanullahi ajma'in summa ila walihi rahmatullah subhanahu wa ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa bi ulumina Syekh Wardillah Muhammad Yusuf ma'awai abaina wa ahatina wa jidadina wa nijatina wa amanina wa amanina wa amanina wa amanina wa ikhwatina wa amanina wa amanina wa dhurriyatina al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis yang kelima dari bab An Abi Musa, diriwayatkan saking Abi Musa radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridani sapa Allah anhu saking Abi Musa. Kala ngendika sapa Abi Musa ing pangandikan qala Rasulullah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan inna a'dhawan nasi ajra bisolati ab'aduhu ayyaha mamsan. Inna a'dhaman nasi suduri luwe agung-agungi menungso apane ajrong ganjarane bisolati ing dalam salat iku ab'aduhum iku luwe adohe nas ilaiha maring salat apane mamsan lumakuni. Fa'ab anduhum muqalule kang duwe adohe nas. Kalau ditambah fa'ab anduhum Walladzi lakum
yantadiru kang ngenteni sapa alladzi as-sholata ing sholat hatta yusolliha hingga nyolati atau nglakoni sholat sapa alladzi ha ing as-sholat ma'al imam sarta imam aqdo ajron iku akumi aqdo iku agung apane ajron ganjarane minalladzi nimbang saking wong yusolli kang salat sapa alladzi thumma yanamu kali-kali turu sapa alladzi. Ini tetap melanjutkan yang kemarin Bapak Ibu. Apa yang lebih utama itu rumahnya dekat masjid, apa yang jauh? Sebab sama-sama ada kelebihan, sama-sama ada kelemahan. Kalau dekat, kelebihannya lebih gampang, lebih cepat, lebih segera nyampe ke tempat sholat. Walaupun langkah demi langkahnya sedikit, sebab panjenengan dari rumah ke sini dihitung langkahnya, berapa langkahnya. Di muka diterangkan satu langkah kaki yang kanan itu menghapus dosa, kaki yang kiri diangkat menuju masjid Sunan Ampel contohnya, itu mengangkat derajat. Semakin jauh, maka semakin besar pahala. Di sini dinyatakan hadis Abi Musa diriwayatkan dari Abi Musa, Nabi menyatakan inna a'dhaman nasi ajran bis salati aq'aduhum ilaiha mamsa. Paling besar pahalanya orang, paling agung pahalanya seseorang di dalam sholat itu aq'aduhum, orang yang paling jauh rumahnya mulai apa mamsan oleh lumatu. Kenapa kok lebih utama, lebih agung pahalanya orang yang lebih jauh dari masjid tempat ibadah sholat ini? Bisa masjid Ampel, bisa masjid yang lain. Yang lebih jauh, lebih agung pahalanya. Kenapa? Seperti diterangkan hadis sebelumnya, seperti tadi sampaikan tadi, adalah setiap langkah itu dihitung pahala. Jadi kalau panjenengan dari rumah Lembur Dalam atau era atau sekitar sini, semakin jauh, semakin lebih jauh, semakin besar pahalanya. Seperti tadi dikatakan, setiap langkah kanan yang kanan melebur, menghapus, mengampuni dosa yang ada pada kita, sedangkan yang melangkah kaki yang kiri diangkat derajatnya. Begitu dan seterusnya, melangkah. Kalau yang rumahnya lebih jauh itu langkahnya lebih banyak, tapi andaikan terlambat sedikit, bisa kembalian jamaah. Kalau yang dekat, langkahnya sedikit tapi lebih praktis menghadiri, mendatangi masjid, bisa lebih sempurna menutupi sholat sampai 4 rakaat kalau bisa. Dan sama-sama ada kelebihan, sama-sama ada kekurangan. Bahkan ada sahabat Ansor kemarin itu, ketika mendengar dari Rasulullah bahwa satu langkah mendapat pengampunan, langkah berikutnya diangkat derajatnya, dia bilang, ada orang yang cerita pada Nabi bahwa si A mau pindah rumahnya mau pindah ke dekat masjid biar lebih gampang terjangkau sholatnya. Oleh Nabi, gak usah pindah, sebab perjalananmu dari rumah ke masjid itu langkah demi langkahnya dihitung sebagai pahala. Kata Nabi. Akhirnya sahabat itu gak jadi pindah. Enak Rasul, kalau rumah saya dekat masjid enak. Kenapa? Cepat nyampe ke masjid. Udah usah, karena langkahmu dari rumah
sudah diberi pahala oleh Allah Taala. Ya semoga mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di Masjid Sunan Ampel ini, langkah demi langkahnya dihitung oleh Allah, langkah yang kanan sebagai pelebur dosa, sedangkan langkah yang kiri sebagai mengangkat atau untuk mengangkat derajat di surga tentunya. Amin Allahumma. Ab'aduhum ilaiha mamsan fa'ab'aduhum moto kang luwih adoh innas. Ab'aduhum semakin lebih jauh semakin lebih utama, semakin lebih jauh semakin lebih utama. Kalau pakai sepeda motor kan tidak berjalan, cuman duduk digas nyampe parkiran, dari parkiran juga berjalan ke sini. Hitungannya andai kata melangkah dari rumah, tetap perhitungannya insya Allah sama seperti itu. Siapa yang kedua orang yang paling besar pahalanya adalah waladhi, orang yang tadiru sholata, yang menunggu sholat hatta yusolliyaha ma'al imami, sehingga sholat itu dilakukan bersama dengan imam. Kalau intidarus sholat ila sholat, sampai datang ke sini sholat maghrib, kalang subuhan, sekeleren ngerungok pengajian. Tapi tujuannya bukan hanya untuk menunggu pengajian, intinya menunggu pelaksanaan sholat isya. Itu pahalanya gede, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi panjenengan di sini nih ya sambil lalu menunggu sholat isya, sambil menunggu mendengarkan pengajian yang diserang di ini. Itu namanya intidharus sholat ba'da sholat hatta yusolliha, hingga sholat berikutnya dilakukan bersama imam. A'dhamu ajrun, lebih besar pahalanya minalladzi yusolli summa yanamu, daripada orang yang sholat kemudian tidur. Bapak Ibu, di zaman Nabi itu banyak sahabat lama di masjid, bahkan nginep di masjid, sedangkan air saat itu sulit. Enggak seperti sekarang cartur air di mana-mana ada. Tapi kalau zaman Nabi itu yang namanya air, masya Allah, karena tandus gersam. Tapi sahabat itu baca Al-Quran sampai tertidur, bahkan kadang dirinya tubuhnya diikatkan kepada cagak masjid, diikat dengan serbannya biar tidurnya nggak sampai roboh. Jadi sholat duduknya mu'minin ma'adahu, duduknya ya duduk udah ikat, tidur semalam dia. Ketika Nabi datang, suruh sholat, melek langsung sholat, tidak usah wudu. Kenapa? Sholatnya, duduknya, tidurnya duduk, tidak berubah, tidak roboh. Jadi mu'minin ma'adahu, mohon maaf, tempat duduknya tidak bergeser dan tidak ngangkat, sehingga walaupun nyenyak tidurnya, wudunya tidak batal. Coba aja nanti ada diikat ikat ini, jangan tidur semalaman jam 3 bangun langsung sholat. Boleh catatannya, yang penting mohon maaf tempat duduknya tidak ngangkat. Kalau kaget ngantuk ngangkat batal. Itu namanya sholat langsung tidur. Jadi tadi intidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, itu gede pahalanya. Seberapa besar? Rahasia Allah. Tidak diberitahukan seberapa besar. Sholat wajib. Kalau sholat sunnah Bapak Ibu diberitahukan oleh Allah. Contoh, barang siapa yang sholat sunnah
fajar 2 rakaat, sholat sunnah di atas subuh 2 rakaat, pahalanya seperti apa? Dikandang Nabi Muhammad. Khairun minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia isi-isinya. Sholat subuh rahasia. Jadi kapan kita bisa membuktikan? Nanti di surga. Amin Allahumma. Kalau asar dengan subuh diberitahukan pahalanya apa? Man shallal bardaini dakhala jannah. Gampang Pak. Barang siapa yang sholat asar ambil subuh berjamaah masuk surga. Kalau dibalik di dalam keterangan sejarahnya, ciri-ciri orang yang bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang rutin sholat subuh dan asar berjamaah. Kalau dibalik, orang yang tidak sholat asar dengan subuh, kalau dibalik, naudzubillah bisa suul khotimah. Suul khotimah dakhalal jannahnya itu setelah ditebus dosa-dosanya dengan siksaan, bisa jadi dakhalal jannahnya mendapat syafaat dari Rasulullah, bisa jadi yang penting masuk surga. Jadi penjelasan di muka itu man shallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang sholat subuh dan asar ma'al jamaah dakhalal jannah. Berarti kalau biasa subuh dan asar itu tanda-tanda orang yang akan masuk surga walaupun harus ditebus dosa-dosanya dengan neraka dulu. Sebentar nerakanya, mungkin 5 juta tahun. Kenapa? Karena sehari semalam itu di akhirat itu bagaikan 1000 tahun. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari semalam di akhirat waktu ambil 1000 tahun di dunia. Kalau sehari semalamnya di dunia berapa? 24 jam. Tapi sehari semalamnya di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Jadi kalau sholat yang ditinggalkan disiksa 1 hari, berarti 1000 siksaannya. Kalau subuhnya langganan, tinggal menghitung berapa juta tahun. Sing penting husnul khotimah. Yang pada akhirnya selesai pindah ke surga. Masukkan dulu ke ma'ul hayat. Setelah ma'ul hayat dipindah lagi ke air berikutnya, langsung layak masuk surga. Yang kita inginkan kan le iso gak usah mampir neraka, Pak. Iya le iso. Iya, banyak siapa sih pasti orang berharap, ya Allah mudah-mudahan tidak mampir di neraka, ya Allah. Seperti itu. Jadi dosanya gak iso dia. Ya Allah, dosanya pasti. Ngeri Pak, ngeri. Semoga saja sebelum meninggal kita mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Kemudian setelah akan dicabut nyawanya, mendapat as-syafaah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau begitu, insya Allah langsung surga. Atau kita menjadi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Berarti orang yang sabar menghadapi cobaan-cobaan dalam kehidupan yang keras ini, kalau sabar, dakhalal jannah bighairi hisab, tanpa ditimbang amalnya, langsung waktu. Allah jalla minhum, mudah-mudahan kita tergolong orang-orangnya masuk surga tanpa dihisab. Amin. Jadi panjenengan kalau umroh, semoga bisa umroh. Pilih hotel yang dekat apa pilih hotel yang jauh? Berapa 16 hari? 35 atau tak hotel lu ojo bilang atau di sini masjid yang jauh lebih utama Pak. Tapi oleh 16 hari ya kemem
paling dekat 4 menit 5 menit, anggap setengah kilo lah 500 meter. Tapi kalau terik matahari seperti itu ya lumayan. Tapi biasanya kita tuh wis aku melok sing 36 saja. Kenapa? Hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Lu kok milih sing dekat? Mestinya pilih yang lebih jauh, murah meriah. 25 juta setengah, 25 setengah. Sampai dapat porsi pokoknya ini 16 hari di Mekah, anggap 10 hari Madinah sisanya. Tapi rada waktu. Ya sejauh-jauhnya mungkin di Jabal Umar atau di mana ya, ada WC 3. WC-nya ada WC 3. Ya apapun, mudah-mudahan yang belum ke Mekah atau ke Madinah, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah. Mudah-mudahan yang sudah ke sana, ya semoga ditakdirkan. Ngangen nih Pak, kangen. Lanjut, hadis yang ke-6. Wa'an Buraidah diriwayatkan saking Imam Buraidah, sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, mungkin ridwan sahabat Allah, anhu saking Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan, basiru basaina fil dzulami, basiru awai kabar bunga sapa sira kabeh al-masaina ing pira-pira wong kang suka mlaku bengi-bengi petang-petang dzulami ing dalam gelap petang ilal masajidi maring pira-pira masjid bin nuri kelawan merkoleh cahaya atam mekan sampurna yang kiamat ing dalam dino kiamat. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, walaupun di Haramain atau Jazirah Arab itu istilahnya tempatnya rata, tidak ada bangunan, tidak ada tumbuh-tumbuhan seperti di Indonesia, karena tidak ada lampu. Zaman dulu itu gelapnya setengah mati, jalan jam 3 malam gitu. Datang ke Masjidil Haram, datang ke Madinah, Masjid Madinah, itu jalan kaki yang sangat jauh. Tidak ada dalam keadaan yang gelap dulu. Kalau sekarang tidak ada gelap, cemerlang sekarang, tidak ada matinya siang malam sama. Kabarkanlah, kata Nabi, orang-orang yang suka berangkat malam dari rumahnya menuju masjid. Apa yang suruh dikabarkan? Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Kandakno semacam itu. Kandakno ya, ngomong sing suka berangkat malam dari rumah itu. Padahal rumahnya jauh, datang ke masjid mana aja. Masjid terdekat dari rumah, Ampel. Kabarkan dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Ini Pak, kalau sampai berdiri siang hari berangkat dari rumah jam 2, setengah 3 berangkat, sajane sih ngantuk tapi dipaksakan untuk datang demi Pak Mamrid untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya kau gede Pak. Tapi kadang-kadang malas bangun di rumah saya. Kadang-kadang sampai tengeri. Kalau sudah bangun jam 3 itu selimutnya jangan ditarik lagi Pak. Jangan dirapat lagi. Kalau dirapat lagi itu nanti tidurnya baru anyar meneh. Kalau anyar meneh itu nanti bangunnya adzan subuh. Aduh wis gak ono tahajud deh. Jadi kalau sudah jam 3 bangun itu gulingnya jangan dibenak nomor ya, akhirnya merapatkan kembali, hilang Pak, lanjutnya hilang. Pokoknya kalau sudah jam 3 duduk kalau nanti geser lagi itu akan baru lagi seperti berangkat tidur baru, anyar meneh.
Akhirnya kebablasan. Untung subuhnya betul. Kalau enggak bisa jam 5:30 baru bangun. Kalau sudah jam 3 sudah bangun aja. Tidak usah narik selimut, ambil apa bantalnya dengan ya sama kebablasan. Jadi orang yang berangkat subuh-subuh melewati tempat yang gelap-gelap, rumahnya jauh, kata Nabi, kandak nangkal itu, bocor, bahasa bebasnya begitu, kandak dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Bapak Ibu, saya kalau bangun jam 3 ya dari rumah kadang ngintip di pagar itu, di jalan sudah banyak orang. Ulang. Kok gelem ya? Jam 2 udah bangun. Yang dibawa dagangannya kriak. Banyak sekali. Tapi nang pasar, bukan nang masjid. Sedangkan kita bangun, kalau pertimbangannya ya tahajud dengan pahalanya laba atau batinnya orang yang bekerja jauh Pak. Lebih akul, lebih besar pahalanya, tidak ada bandingannya. Tapi karena nyata, sampai berangkat jam 2 sampai pasar jualan jam subuh sudah selesai, sekitar motor. Hasilnya 300 sekitar motor. Sedangkan tahajud sekitar motor. Andaikan saja setiap satu tahajud 2 rakaat assalamualaikum jatuh sak pendel duit, sepi pasar. Assalamualaikum, cebruk sak pendel. Wah itu sepi banget. Yuk, buat makan yuk. Aku sendirian dalam tahajud pokoknya. Kita bisa tahajud 12 rakaat, berarti 12 bendel sudah di depan kita. Padahal jauh lebih dari itu, pahalanya jauh dari itu. Panjenengan ingin punya anak yang soleh-solihah, tahajudlah. Panjenengan ingin kehidupan rumah tangganya aman, tahajudlah. Panjenengan ingin derajatnya, artinya di dunia akhirat tidak gampang disepelekan oleh orang lain, bertahajudlah. Memang tidak kelihatan seperti main pasar. Kalau ke pasar ya kita motor 600, 300 per datang bisa jadi. Kalau 300 per hari kali 1 bulan kandungnya ya. Padahal kalau dibandingkan dengan pahalanya ibadah malam itu, nah pasar itu tidak ada bandingannya. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu otomatis rezekinya juga gampang. Kalau akal-akalan Pak Kiai itu tidak jualan pulsa, tidak jualan di pasar, tapi mau pilih anyar-anyar. Ono yang terbaru, beli yang baru. Sedangkan kita cukup kalau perlu ke desa, ya hanya beli 1 hari, beli 1 hari. Kenapa? Karena beliaunya orang yang dekat dengan Allah itu dagangannya dagang dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum, kan gitu ya. Katanya Allah, gelem ta awakmu pakai dagangan sing hasilnya bukan hanya duit, tapi tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan dari siksaan yang pedih. Ya, ibadah itu juga dagangan, dagangan dengan pangeran. Ya, jadi yang sudah biasa bangun malam tahajud, semoga lebih giat kembali. Yang kadang-kadang bangun, kadang tidak, mudah-mudahan lebih istiqomah lagi. Dan yang belum, mudah-mudahan Allah buka bisa menjadi orang yang sering tahajud, dan akhir daripada itu semua adalah derajat di surga menunggu kita semua. Amin Allahumma. Jadi contohnya di sini gambarkan kepada mereka, kata Nabi, orang yang suka berangkat dari rumah malam-malam datang ke Masjid Ampel ini, kandakno, cara bahasa kita seperti itu, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Ya, cahaya itu di sini muka, cahaya ini cahaya banyak, cahaya mulai dari muka dua.
yang membedakan Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain. Nabi Muhammad ditanya, Rasul, nanti di hari kiamat itu tumplek Nabi Adam seumatnya terus sampai umat Nabi Muhammad jadi satu di padang mahsyar. Di sahabat ditanya, bisa nggak sampai membedakan umat panjenengan dan umat yang lain? Kata Nabi, bisa. Ya caranya, yang rutin sholat, yang rutin wudhu, yang rutin jadi muadzin, yang tukang adzan di masjid, tokoh itu kata Nabi, wajahnya cemerlang, wajahnya kayak itu duduk, itu umat itu Pak. Kumpul sampai miliaran mungkin Pak ya. Orang yang hidup hari ini sekarang ini, saya lihat di software itu kurang lebih 8 miliar sing urip hampir Amerika sak donya niki lho 8M sekian yang hidup sekarang. Kalau nanti mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa miliar nongso. Oleh Nabi iki lho yang mati padang-padang dulu wajah itu ibu ahli sholat, ahli ibadah itu wudhu anggota tangan, anggota wudhunya padang sampai. Jadi tidak ada bangunan, tidak ada pohon, rata kipir ada itu umatku ini panjenengan kita semua, amin ini umatku yang putih-putih sing wudhu, sing badan tahu itu petang gelap umatku tadi kok gak padang atas itu sing putih-putih itu dibuka sudah lewat ini. Apalagi ini kandakno wong sing suka jalan malam menuju masjid, kandakno dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Itu gelap-gelap, tidak ada lampu waktu di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu berapa lama? Ribuan tahun. Nunggu dihisab, tunggu penghitungan amal, ribuan tahun. Kita loh hidup cuma 63 tahun, 70 tahun. Nanti di penantian untuk ditimbang amal satu persatu itu ribuan tahun. Nanti bisa melihat nanti di umat itu. Sing biasa bersedekah pakaian oleh Allah di padang masa setelah dibangkitkan dari alam kubur, cuai pakaian itu karena kamu dulu masa itu suka ngasih pakaian pada orang lain, yuk tagai. Orang yang saat itu banyak orang yang merasa haus-hausnya oleh Allah, gitu tak kayak minuman karena sampai dulu sering sedekah, gitu tak kayak. Jadi di saat mereka sama-sama kehausan, orang yang sering bersedekah, orang yang sering menjadikan orang lain bisa kenyang, bisa seger ketika haus, di padang masa itu nanti akan diberi ini satu minum, satu teguhan tidak akan haus selamanya. Seperti itu lah. Makanya Rasulullah mengajarkan, ayo bersedekah. Sedekah itu hakikatnya bukan diberikan pada orang lain, Pak. Sampean yakinlah bahwa sedekah itu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Innama yastadzillul mu'minu yaumal qiyamati bisadaqatihi. Wong mukmin itu nanti di hadapan Allah di padang mahsyar bernaung, berteduh di bawah sedekah dewi. Lek mboten nanti sedekah kepanasan. Itu Nabi sedekahlah, bersedekahlah itulah. Hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan saking Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin ridha sahabat saking Nabi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika subhanallah. Yang menandikan ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Gelem tak bahasa kita gitu. Gelem tak awakmu tak tutuk nih. Ala ma yamhullah terhadap sesuatu yang bisa menghapus dosa. Gelem tak awakmu tak tutukno tak weuro sesuatu yang bisa menghapus dosa. Kalau bahasa kita sekarang ya gelem lah. Umpamanya ada kiai yang gelem awakmu tak kei weuro sesuatu yang dapat menghapus dosamu.
sahabat. Wa yarfa'u bid-darajati, dan bisa mengangkat beberapa derajat untuk dirimu dengan hal itu. Qalu, sahabat menjawab, bala nggih ya Rasul, bala injih ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, "Rumono, ini kok cara sekarang Pak. Gelem ta awakmu tak kei pekerjaan atau kelakuan atau amalan yang sekiranya tidak bila dia dilakukan awakmu dosane dilebur dan derajatnya diangkat." Wah, salah dosane diampuni pas diangkat beberapa derajat. Jawab sahabat menjawab, "Qalu, iya ya Rasul." Qala, "Irmuno." Satu, isbahul wudu'i alal makarihi. Satu, menyempurnakan wudu alal makarihi ing atase pira-pira kang alal makarihi ing atase pira-pira kang olaremen, kang sengit. Artinya gini, di sarahnya di sini, wudu di saat rekoso. Rekoso ini mungkin karena dingin. Ya, kalau Surabaya kan tidak ada dingin. Kalau di Malang itu, kalau di tempat lain, apalagi di di tempat negara lain itu yang dingin bakal lebih dingin. Jadi fil alal makarih ini adalah saat rekoso. Rekoso ini bisa karena sulit air atau karena dingin. Jadi walaupun ngomongnya air harus beli mahal atau keadaan yang sangat dingin, kita masih tetap berwudu. Itu namanya isbahul wudu alal makarihi, menyempurnakan wudu saat-saat yang rekoso nama. Rekoso karena mungkin airnya beli, hak bopo masih beli seperti untuk ibadah, walaupun mahal tak tuku. Atau saat dingin sekali, tetap kita berwudu. Kenapa? Karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang begitu itu pahalanya kata Nabi dapat menghapus dosa, mengangkat derajat. Banyak sponsor dalam Islam, banyak sponsor. Kenapa? Lek gak disponsori, umat gak gelem ngelakoni. Janji sakmene. Kadang-kadang lek gak ana sponsori, tidak seberapa diindahkan, kecuali nikah. Nikah ini tidak banyak sponsor. Dalam hadis itu enggak seberapa banyak sponsor. Tapi sunnah Rasul paling laris ya nikah itu. Kadang nambah, ganti lagi. Jadi orang yang berwudu saat rekoso dalam artian karena beli air mahal, karena memang keadaan sulit air harus beli, tetap wudu. Atau karena dingin sekali, walaupun dingin tetap wudu. Itu yang dimaksud isbahul wudu alal makarih. Wudu saat rekoso itu dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat. Yang kedua, wa kasratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah ilal masjid, ke masjid. Artinya semakin jauh, semakin besar pahalanya. Semakin jauh dari masjid tapi tetap berjalan menuju masjid, maka semakin panjang perjalanannya, semakin dihapus dosanya, semakin tinggi derajatnya. 2. 3. Intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Ini panjangan setelahnya, dapat ini. Menunggu sholat isya ba'da sholat setelah maghrib. Dasarnya menunggu sholat maghrib setelah sholat asar, sama tidak pulang sholat asar, atau sholat duhur menunggu asar. Artinya intidharus sholat setelah sholat. Sekarang Bapak Ibu yang hadir ini adalah menunggu sholat isya setelah maghrib. Itu pahalanya Bapak, dapat menghapus dosa kita diampuni. Yang kedua, diangkat derajatnya. Fadzalikumur ribatu sampai diulangi 2 kali oleh Rasulullah. Itu adalah perjuangan melawan nafsu, hati kesusu ingin pulang.
Karena untuk ngantuk ya sekalian mengajar meruluk mawai oleh ganjaran sampai nyambung dengan sholat isya. Dzalikumur ribat, dzalikumur ribat sampai diulang 2 kali itu adalah ada ikatan kita. Makanya pahalanya bukan gede tapi gede. Apa pahalanya? Dihapus dosa, diangkat derajat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi di balik itu ada pahala, ada penghapusan dosa, ada mengangkat derajatnya. Kemarin ini lebur dosanya, diangkat derajatnya banyak sebelumnya. Dengan sendirinya kita semakin lama, semakin umur bertambah, semakin lanjut, maka semakin banyak dosa yang dilebur, semakin banyak derajat diangkat. Amin, Allahumma amin. Semoga kita hari demi hari ibadah yang dilakukan akan menjadikan ibadah yang akan dipenuhi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji menghapus dosa, janji untuk mengangkat derajat. Semoga kita akan mendapati itu semua. Amin Allahumma amin. Anda hadiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.